Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Hermalia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana menangani dampak negatif dari pandemi COVID-19 dalam pendidikan. Karena saya seorang mahasiswi prodi sastra Inggris, maka saya akan memberikan solusi di bidang pendidikan bahasa, khususnya bahasa Inggris. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu apa itu COVID-19 dan apa saja sebab dan akibatnya. COVID-19 yaitu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Virus ini merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Sebagian besar orang yang tertular virus corona akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan ada pula orang yang terkena virus ini bisa pulih tanpa penanganan yang khusus. Lalu, apa sebab dari COVID-19 ini? Sebab awal munculnya virus corona ini berasal dari kelelawar yang dijual secara bebas di pasar yang terletak di Wuhan, Cina. Selain ada sebab, tentunya ada akibat. Akibat dari virus tersebut menyebar di seluruh dunia menyebabkan beberapa sektor mengalami kerugian. Kerugian tersebut tentunya juga mempengaruhi dampak negatif negara tersebut. Beberapa sektor yang dirugikan antara lain seperti pada bidang ekonomi, bidang ketenaga kerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan masih ada lagi. Namun, apakah Anda tahu mengapa bidang pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini? Berikut akan saya jelaskan di slide berikutnya. Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak negatif COVID-19 karena menyebabkan menurunnya capaian semangat dalam belajar. Yang kedua, pelajar beresiko kehilangan pembelajaran. Dampak negatif ini juga disebut sebagai learning loss. Hal ini terjadi karena kegiatan belajar tatap muka atau offline di kelas dapat menghasilkan pencapaian akademik lebih baik daripada pembelajaran daring atau online. Dan yang terakhir, pelajar menjadi kurang bersosialisasi terhadap lingkungan. Hal ini sangat mempengaruhi wawasan yang bisa didapat melalui lingkungan eksternal. Jika pandemi ini tidak ada, sudah pasti bersosialisasi bisa dilakukan di luar lingkungan rumah dan dapat mengikuti beberapa kegiatan seperti yang diadakan di organisasi. Nah, untuk itu saya akan memberikan solusi agar sebagai pelajar tidak merasa bosan saat belajar secara daring atau online dan tetap bisa mengasah skill atau keterampilan dalam belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris. Berikut akan saya sampaikan di slide berikutnya. Yang pertama, kita bisa melaksanakan atau mengikuti webinar tentang bagaimana belajar bahasa. Dalam webinar tersebut, tentunya kita akan mendapatkan ilmu atau tips dalam belajar bahasa secara menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, kita bisa berbagi e-book atau buku fisik bagi yang membutuhkan. E-book atau buku fisik tersebut tentunya buku yang bisa menambah wawasan kita dalam belajar bahasa Inggris seperti buku fiksi maupun non-fiksi. Untuk buku e-book sendiri, banyak sekali yang bisa kita temui secara gratis maupun berbayar di Google. Dan jika Anda ingin memiliki buku fisik sendiri, Anda bisa membeli di toko buku melalui e-commerce. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan atau keterampilan dalam berbahasa. Penanganan yang satu ini tentunya setiap orang akan menyukai, karena dengan meningkatkan kemampuan atau keterampilan ini bisa kita lakukan dengan santai dan menikmatinya dengan menonton film dan lagu barat. Dengan cara ini, perlahan-lahan kemampuan kita akan terasah, terutama dalam berbicara dan mendengarkan. Sudah tidak terasa, kita memasuki materi yang terakhir yaitu tips bagaimana kita agar tetap hidup sehat selama pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, tentunya kita sudah pasti dibiasakan dengan kebiasaan new normal. Kebiasaan baru ini diantara lain selalu memakai masker dimanapun berada, selanjutnya mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga yaitu tetap di rumah saja atau stay at home, dan yang keempat yaitu menjaga jarak aman dengan sesama dengan jarak 2 meter. Yang terakhir yaitu makanan bergizi. Makanan bergizi ini dapat didapatkan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan presentasi ini dapat Anda terapkan dengan baik. Jika ada kekurangan dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.